Melanjutkan dari episode sebelumnya, di hadapan Olof dan Kantakouzenos, Frigg mengatakan, rumah Osman sudah terbakar. Hatun berusaha untuk tetap teguh dalam ketidakhadirannya. Malhun mengambil kendali dan Bala pergi menuju goa untuk mencari tulang suaminya tercinta. Dan Olof mengatakan, Osman sudah mati, mereka juga akan mati, dan seluruh Yenisehir akan menderita kutukan gelap kita. Namun Kantakouzenos mengatakan, kita seharusnya tidak terlalu yakin, Olof. Kamu tahu, Osman adalah iblis. Seketika Frigg mengatakan, tidak seiblis diriku, Kantakouzenos. Jika Osman kabur dari goa, Malhun tidak akan terlalu stres. Dan Olof mengatakan, kamu sekarang harus mempercayai kata-kata Frigg, Kantakouzenos. Lalu Frigg mengatakan, Malhun sangat khawatir sehingga dia menunjuk Orhan sebagai bupati Osman. Orhan yang malang, kamu seharusnya melihat ketakutan di matanya. Mendengar ini Olof mengatakan, bagus, ketakutan itu akan membuat mereka berlutut. Tanah yang kita tumpahkan darah ini akan menjadi neraka mereka. Tapi kita membutuhkan lebih banyak, Frigg. Pelajari segalanya tentang mereka. Berapa banyak tentara yang mereka miliki, berapa banyak pemanah, berapa banyak tentara yang menjaga pintu yang mana. Dan Frigg mengatakan, aku akan kembali dengan lebih banyak lagi, cintaku. Aku bahkan akan mempelajari nafas di paru-paru mereka. Tetapi untuk saat ini, dengan izinmu. Kemudian Frigg pun pergi dari sana. Lalu Kantakouzenos mengatakan kepada Olof, pertama kita akan merebut Yenisehir, dan kemudian tahta dari Bizantium, Olof. Kamu akan memerintah tentara Bizantium. Namamu akan dikenang oleh para pejuang pemberani selama ratusan tahun. Mendengar ini Olof mengatakan, ayo gantung kepala Orhan di Yenisehir terlebih dahulu. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Di sana dia mengatakan kepada Bala, anjing itu, Olof, dia mengira aku mati di dalam goa. Sementara dia mengira aku sudah mati, kita akan mengambil Marmaracik saat dia tidak menduganya. Lalu Bala mengatakan, karena dia mengira kamu sudah mati, dia akan mengirim semua anak buahnya ke Yenisehir. Dan Osman mengatakan, Marmaracik tidak akan terlindungi. Kita akan mengambil keuntungan dari ini. Mendengar ini Bala bertanya, sekarang Alpen terluka, bagaimana kita bisa pergi sekarang? Dan Osman menjawab, Alpen akan pergi ke suku. Cerkutai, pergi ke suku bersama Alpen. Bawa mereka ke tabib. Jangan terlihat dan berhati-hatilah. Jika kita akan memburu Olof, kita harus pulih. Kita akan pergi ke Marmaracik yang akan segera menjadi milik kita. Lalu Bala mengatakan, ya, ayo pergi Osman Bey. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir, pertemuan para dewan diadakan oleh Orhan untuk pertama kalinya. Jelas terlihat beberapa dari mereka bahkan tidak menghormatinya. Kemudian Orhan mengatakan di hadapan mereka semua, aku memulai dewan dengan 99 nama suci Allah yang meminta kita bertanggung jawab dengan kampanye. Bismillahirrohmanirrohim. Lalu Bayindir mengatakan, Orhan Bey, bolehkah aku berbicara? Apa yang terjadi, Orhan Bey? Apakah yang kami dengar itu benar? Lalu Orhan berbalik tanya, apa yang kau dengar, Bayindir? Namun Bayindir bertanya lagi, bagaimana dengan Osman Bey? Semoga dia baik-baik saja, insya Allah. Kemudian Orhan mengatakan, Osman Bey melakukan kampanye untuk memecahkan masalah penting. Dia meninggalkan kursi sementara padaku. Lalu Bayindir mengatakan, Osman Bey melakukan banyak kampanye. Dia adalah B yang baik. Dia tidak memberitahu kita apa yang dia lakukan atau pikirkan. Tapi ini pertama kalinya dia meninggalkan putranya untuk bertanggung jawab. Jelas akan sulit bagi mereka untuk kembali. Mendengar ini membuat Orhan hanya terdiam. Sahabat kita beralih sejenak ke Malhun.
Tidak lama Aisyah datang memasuki kamar seraya berkata, "Kamu sedang memikirkan Orhan Bey, benar kan?" Dan Malhun mengatakan, "Aku tahu bahwa dia akan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia akan memberi pelajaran kepada mereka yang ingin memanfaatkan ketidakhadiran Osman Bey." Sahabat kita kembali ke Orhan. Masih dengan rasa penasarannya, Bayindir mengatakan, "Sebagai Bey, itu hak kami untuk tahu. Kami ingin berhati-hati. Benar kan, Bellers?" Dan mereka menjawab, "Ya, benar, benar." Kemudian Orhan mengatakan, "Bayindir Bey, ini rahasia. Aku akan berbagi rahasia denganmu, tapi akan ada harganya. Aku akan menahanmu di ruang penjara bawah tanah sampai kampanye selesai, atau aku harus mengambil kepalamu." Mendengar ini membuat Bayindir dan Bey lainnya terdiam. Berbeda dengan Turgut, Oktembe dan Dursun Faki yang tersenyum bangga kepada Orhan. Kemudian Orhan mengatakan lagi, "Sekarang beritahu aku, Bellers, apakah kalian masih ingin aku memberitahu kalian?" Seketika Bayindir mengatakan, "Ewalah, Orhan Bey." Kemudian Orhan mengatakan, "Jika kalian tidak memiliki pertanyaan lagi, aku ingin mendengar masalah kalian." Beberapa saat kemudian, setelah pertemuan dewan selesai, beberapa Bey saling berbicara. "Kami hanya ingin bertanya tentang Osman Bey. Dia memarahi kami. Jika dia menyerahkan kursi itu kepada seorang anak kecil, inilah yang terjadi. Ya, ini tidak benar." Seketika Turgut datang menghampiri mereka seraya berkata, "Orhan Bey bertanya dan kalian memberitahunya tentang masalah kalian. Kemudian dewan selesai. Apa yang masih kalian bicarakan, Bellers?" Lalu Ivas Bey bertanya, "Mengapa kami tidak boleh bertanya tentang Osman Bey, Turgut Bey?" Dan Turgut menjawab, "Bukankah Orhan Bey sudah cukup menjawab pertanyaanmu, Ivas Bey? Jika kamu berpikir seperti itu, kamu akan menunggu Osman Bey di ruang penjara bawah tanah." Namun Syahin Bey mengatakan, "Ini tidak pantas, Turgut Bey." Seketika Turgut mengatakan, "Kalian adalah orang-orang yang bertindak tidak pantas. Tidak perlu membicarakannya lagi. Dewan sudah berakhir. Urusi urusan kalian." Kemudian Turgut pun pergi dari sana dengan Ivas Bey mengatakan, "Mereka melakukan sesuatu secara diam-diam lagi." Dan Syahin Bey mengatakan, "Ya, apapun itu, kita akan segera mengetahuinya." Di sisi lain, terlihat Frek mengunjungi kedai Bayindir seraya berkata, "Jika kau menerima tawaranku, aku ingin menjadikanmu mitra dalam perdaganganku dengan Marmaracik, Bayindir Bey." Lalu Bayindir mengatakan, "Terima kasih, tetapi mengapa harus aku di antara semua pedagang ini?" Dan Frek menjawab, "Karena kamulah yang paling sukses dan terkaya di kota ini, Bayindir. Bukankah kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu di sekitar sini?" Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Astagfirullah, katakan saja aku pintar." Lalu Frek mengatakan, "Jangan meremehkan diri sendiri. Osman Bey, misalnya, mereka mengatakan bahwa dia tidak ada. Aku yakin tidak ada yang tahu alasan sebenarnya kecuali dirimu." Dan Bayindir mengatakan, "Hatun, kau melebih-lebihkan diriku. Yang aku tahu, Orhan duduk di kursi atas nama Osman Bey. Alpen ditempatkan di sekitar. Semoga Allah melindunginya. Aku harap Osman Bey baik-baik saja." Dengan berpura, Frek mengatakan, "Tidak, aku harap kamu salah. Aku bahkan tidak ingin memikirkan kematian Osman Bey." Seketika Bayindir mengatakan, "Tentu saja, bahkan aku tidak mengharapkan itu. Siapa yang menginginkan itu? Semoga Allah melindungi Osman Bey kita. Tapi itulah yang terlihat. Semoga Robbi kita memberikan kekuatan kepada Orhan Bey, insya Allah." Lalu Frek mengatakan, "Selama kekacauan ini, kita perlu berdagang, Bayindir Bey. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kota ini. Kita perlu menghasilkan lebih banyak uang." Seketika Bayindir mengatakan, "Tentu, Hatun, kita harus membicarakan kondisinya terlebih dulu." Dan Frek mengatakan, "Kamu akan menyediakan barang?
Aku akan menemukan pelanggan. Kita akan membagi keuntungan 50-50. Dengan tersenyum, Bayindir mengatakan, aku ingin 2/3. Namun Frank mengatakan, ini bukan waktunya untuk bernegosiasi. Baiklah, aku setuju. Tunggu kabar dariku, Bayindir Bey. Dan Bayindir mengatakan, semoga menguntungkan. Sementara itu, terlihat Osman dan Bala tengah berlari menuju suatu tempat. Di pertengahan jalan, mereka berhenti dan tidak lama Syahil dan Akrut-Ap keluar dari balik semak. Melihat ini jelas membuat Bala bingung. Kemudian Osman bertanya, bagaimana situasi di Marmaracik? Dan Akrut menjawab, mereka mengirim sebagian besar tentara pergi, Beim. Kita bisa masuk, tapi kami punya kabar buruk, Beim. Mereka mengambil saudara kita, Turhan, sebagai tawanan. Mendengar ini, Osman mengatakan, anjing-anjing itu, mereka akan dihukum. Aku akan menghancurkan mereka. Mereka mengirim tentara itu untuk menyerang Yenisehir. Kita akan mengambil Marmaracik dan menyelamatkan Turhan. Lalu Syahil mengatakan, kami bersumpah untuk menjadikannya tanah kami, Beim. Apa peran kami dalam penaklukan? Dan Osman mengatakan, pertama, rantai semua lumbung agar tidak bisa kabur. Ketika kami masuk, kalian akan menembak pemanah di dinding. Lalu Akrut mengatakan, jika kami menembakkan anak panah kami tidak akan membiarkan siapapun hidup jika Allah memberikan izin. Dan Osman mengatakan, semoga Allah melindungi kalian. Sekarang pergilah ke tugas kalian. Pelajari di mana ruang bawah tanah itu. Pertama, kita akan menyelamatkan Turhan. Dengan memberikan sebuah peta, Akrut mengatakan, kami sudah melakukannya, Beim. Ini adalah peta benteng. Menyaksikan ini, Osman mengatakan, Masya Allah untuk para prajuritku yang pemberani. Ayo pergi kalau begitu, semoga perang kita mubarak. Dan mereka mengatakan, Ewalah, Beim. Kemudian Syahil dan Akrut-Ap pun pergi untuk menjalankan tugas. Menyaksikan ini, Bala bertanya, kemana kita akan pergi, Beim? Dan Osman menjawab, ke tempat semuanya dimulai, suku kita. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.